Dan kali ini ada kaptennya Persija. Bener gak ya ini sekarang kapten? Coba ntar kita tanya ya. Sama tim nasional Indonesia yang juga penjaga gawang dari daerah Jagakarsa. Ya lu tahu sendiri lah makanya. Sebenarnya tapi dia sama Simic tuh akur-akur aja gak sih? Oh, ada yang Wow. akur. Masa sih? Ah. Lu kan seangkatan dan bersaing ya, tapi bersahabat sama Kurnia Mega, bener ya? Dalam persaingan itu lu dulu sempet sampai gondok gak sih ketika lo gak bisa nembus yang namanya Kurnia Mega? Nah, Dri, nih dua pertanyaan yang agak berbeda. Kalau ini jawab cepet aja. Siapa striker di Liga 1 yang paling lu takutin? Dri, ini terakhir Dri. Dua pemain sebagai stopper yang membuat lu merasa paling aman siapa selama lu main? Boleh di timnas, boleh di klub. Alasannya? Halo Jebreters, dimanapun kalian berada, senang dapat kembali lagi di Jebret Talks, ngobrol-ngobrol bareng Valentino Simanjuntak. Bukan cuma sekedar ngobrol, mudah-mudahan kalian juga bisa menikmati sahur kalian sambil berdonasi, karena di klikkitabisa.com ada di deskripsinya Jebret Media TV dan juga Instagramnya Jebret Media. Kalian bisa membantu masyarakat yang terkena pandemik COVID-19 sambil kita ngobrol dengan figur-figur yang menurut gua mau gua ajak ngobrol. Karena kalau yang nggak mau diajak ngobrol, ya nggak usah, ngapain ya. Dan kali ini ada kaptennya Persija. Bener gak ya ini sekarang kapten? Coba ntar kita tanya ya. Sama tim nasional Indonesia yang juga penjaga gawang dari daerah Jagakarsa. Ya, ada Andri Tani, nama belakangnya agak susah. Gimana Andri? Bener gak sih itu tadi gua? Ya, halo apa kabar Bang? Lu kapten Persija kan sekarang? Karena liga lagi diberhenti jadi nggak kapten Bang. Iya, maksud gua kemarin-kemarin abis Aji Ismet tuh lu ya? Iya. Emang mau siapa lagi? Mau BP? BP udah nggak mungkin, orang dia udah nggak main kok. Oh, kalau udah nggak main lu berani ya ngecengin? Loh, sekarang gini, sebenarnya itu kapten itu Ismet, BP baru saya. Terus? Waktu BP masih main. Ya. Tapi masalahnya BP itu nggak pernah main. Pada akhirnya si Teko bilang, Dri, abis Ismet kamu aja kaptennya. Karena ini nggak pernah main, ini main menit 80, menit 85. Itu pun nggak pernah nyentuh bola. Yang bilang Teko? Iya. Nggak kena, yang jahat Teko dong. Kan dia yang nggak ngasih main. Yang jahat Teko dong. Gimana sih? Lagian juga dia nggak nyentuh bola, kan jadi handsball ego. Sih lu? Nyentuh loh. Lihat kata-katanya nyentuh, bukan nangkep. Iya, tetep aja dia kena ya kan. Oh gitu, tapi kalau Mbak Dewi nonton jangan dia masukin ke hati Mbak Dewi, ini mah kita bercandaan aja. Soalnya kadang-kadang tuh kalau BP tuh yang tertekan tuh orang-orang terdekatnya, bukan BP-nya. Kalau dia emang udah gak punya perasaan. Iya, itu gue tuh kadang-kadang gue juga waktu itu ngerasa gue juga orang kalau ngomongin dia gue nggak enak, tapi lihat dia aja cuek aja. Ya udahlah. Apalagi Ponario tuh mulutnya, tahu diri. Kalau lagi siaran. Iya kan, tapi udahlah, gue nggak mau ngobrolin tentang BP, nanti aja tuh urusannya nanti ada di segmen ke-12 ya. Iya, soalnya udah sakit hati ya karena dia nggak mau lo ajak ngobrol di sini ya. Oh bukan, dia sih lu tahu sendiri, dia kan perlunya bukan minta satu kali ya kan. Kalau sama dia kan, pokoknya sampai harus gimana dulu dah, orangnya kan tipenya gitu. Ya lu tahu sendiri lah makanya. Sebenarnya tapi dia sama Simic tuh akur-akur aja nggak sih? Oh, di Persija itu semua akur. Wow. Masa sih? Luar biasa. BP itu inilah role modelnya pesepak bola harusnya. Kok jadi berubah sih ngomongnya? Kenapa lo jadi santun? Gue belokin kan lu? Gue belokin kan lu? Bukan masalah belokin. Orang kan jadi bingung. Lo aslinya yang mana, Dodol? Kalau lo kelemar-kelemar begitu kan orang bingung ya kan? Ntar, gue juga ada yang tadi gue mana sih? Nih kok kagak mau gede-gede sih, ini maklum gue sebenarnya kayak lo juga Dri, gaptek kan? Lo gaptek kan? Enggak juga sih. Kalau itu kan di situ aja kayak kita kemarin tuh. Ya. Tapi itu lumayan loh. Tinggal ngomong doang nih. Apa? Tapi lumayan loh yang kemarin kita siaran tuh dibanding yang lain-lain yang kemarin di itu, kita lumayan itu yang nonton banyak coy. Asal lu tahu. Kemarin tuh yang kita siaran. Media sosialnya 1000 ya? Iya. Kemarin di media sosial 1000 apa ya? Apa 1000 berapa gitu.
Ya, Tapi kan itu pilot project kan. ya pilot makanya sekarang dia make itu apa namanya cara itu buat ada siaran lagi karena sekarang kan orang kagak ada siaran lagi, Dri. Hmm. Besok Maka lu lagi minggu depan. sementara ini masih Hmm. gua masih Hamka. Sama si Hamka kan? Yoi, Hamka Iya. YouTuber. Hamka itu. Dri, lu mengawali karir bener ini Ya, dari diklat Persib Bandung. ya makanya ini jangan dipotong ya. Masa gue potong sih ada-ada aja. Cuman gue bingung siapa namanya nih Ger, admin gue. Kenapa layar gue nggak ada sih Ger? Katro. Lu jangan bikin Dri, jangan bikin malu jaga Karsan apa? asal muasal munculnya Andri Tani, Ferdinand Sinaga hingga Febri Haryadi, yaitu Oke. diklat Persib. Boleh cerita nggak? Oke. Gini. Cerita awalnya, makanya tadi kenapa saya bilang ini jangan dipotong karena biar semua orang tahu bahwa sebenarnya Andri Tani itu bukan dari diklat Persib. Oh bukan nih. Andri Tani itu berawal dari diklat Ragunan. Di Persib itu hanya dipinjamkan untuk main di Piala Suratin. Tahun berapa tuh? Di Ragunan berarti? Tahun waktu itu Piala Suratin tahun 2007. Oke. 2007. Terus? Pertama, gue itu di Jepara, Bang. Di Jepara. Ada gue sama Ramdhani. Dulu ke Jepara. Ternyata gue di Jepara dicoret. Dicoret karena gue kalah saingan di sana. Tahunnya sama nih, masih tahun sama dan masih Piala Suratin yang sama juga. Akhirnya gue diajak temen gue ke Bandung. Ke Bandung, sampai di Bandung, lu tahu pemain yang namanya Rahmat Latif kan? Ya, tahu Latif. Yang Arema, ya. Nah, gue sama dia di sana. Rupanya gue di sana, gue Rahmat Latif, terus si Deddy Kusnandar, terus si Munadi. Dedi emang di sana kan? Ya, betul. Nah, rupanya gue dicoret dari Jepara, gue pindah ke Persib, gue juara di Persib. Suratin. Nah, habis itu tahun berikutnya gue mau balik lagi ke Persib, udah sempat latihan di Persib. Pada akhirnya diklat nggak ngizinin gue untuk di Persib. Gue harus main di Persija Barat waktu itu. Diklat Ragunan nggak ngizinin. Diklat Ragunan nggak ngizinin karena Diklat Ragunan tuh dapat surat dari Asiop. Asiop Apakindi itu ngirim surat ke Diklat Ragunan bahwa pemain-pemain yang dari Asiop itu harus main di Persija Barat. Gitu. Makanya kalau semua orang bilang bahwa Andri Tani itu dari Dika Persib, itu bisa dikatakan salah. Andri Tani itu dari Diklat Ragunan. Diklat Ragunan, begitu Suratin, lo mau nyoba main di Jepara. Ya, ternyata gue dicoret. Lo coba ke Bandung. Ke Bandung, diajak teman-teman gue ke Bandung. Ke Bandung dapet. Main di Persib. Juara di Suratin. Jadi juara di Persib. Ya, berarti lo pemain cabutannya dong waktu itu di Persib. Betul. Jadi bukan putra daerahnya. Nah, kipernya lu kiper inti apa bukan? Ya, nggak usah disebutin lah. Nah, yang lu geser siapa dong berarti? Di sana gue geser ada namanya Iqmal. Sekarang dia udah Iqmal drummer, Iqmal Tobing. Kalau itu temen apa Sonic itu Sonic. Oh, ada Iqmal. Yang bener itu. Iya. Oh, si Iqmal ini sekarang nggak jadi profesional. Enggak. Oh. Dia nggak jadi profesional. Tapi berarti masih beruntung banget lo waktu itu masuk, lawan lo nggak ada yang sepadan ya, jadi lo dapet tim inti ya? Iya, sebenarnya sih bukannya nggak sepadan, gimana ya, bisa dikatakan, kan waktu gue pindah ke Persib Bang, itu udah, apa namanya, kalau di futsal apa di voli itu kan ada series ya kan, jadi ya. udah series yang kedua Bang, jadi di series yang pertama tuh dia inti terus si Iqmal tuh. Nah ketika gue datang ke sana dia duduk, dia nggak pernah main lagi. Oh berarti
sebenarnya mah kalau emang lu bagus ya keterima aja sono ya, nggak tahu lu dari mana ya. Atau lu orang taunya Betul. di sana waktu itu dari Jepara kali, nggak tahu lu dari Jakarta, Dri. Emang muka gue ada tampang-tampang orang Jawa, apa kan nggak ada. Gue kan Iya, orang Batak. ya Halo. kalau Batak bener lu emang ada mukanya. Beda sama abang lu lebih lempeng, lebih Jawa. Muka lu muka Sumatera. Ya Oh karena gue kan gitu. udah pernah sana. Jadi ini jadi ini jadi ini ternyata di semua media akhirnya diomongin banyak orang juga kalau lu tuh memulai dari diklat Persib, ternyata enggak ya. Enggak. Jadi dari situ lu langsung balik lagi abis menang. Abis juara itu gue balik lagi di Ragunan. Jadi Siapa yang gini, dulu disuratin main masih ada sampai sekarang? Ramdan, Anak ini Persibnya? Deddy Kusnandar, Oh, Dado. iya Dado, terus si Munadi sekarang gue kemarin ketemu dia masih di PS Tira apa ya? Iya, Munadi, iya, iya. Rahmat Latif tuh Iya. Arema kemarin terakhir. Oh, itu Tuh. angkatan lo. Ya sama Andik. Tapi Andik kan Andik Firmansyah. di Persebaya. Oh Ya, iya, pas gua lo ketemu disuratin tuh sama Andik. ketemu di Suratin. Masih dulu 2 kali kenceng gue larinya. ketemu sama dia. Emang kenceng, emang kayak begitu anaknya. Tapi kan kagak belok Jadi ya. jadi dia gini, kalau ketemu Persebaya, memang yang paling kita takutin Andik. Karena Kita ngeri sama dia. Kenceng, terus anaknya dikasih bola bola lari aja tuh anak itu. Walaupun memang power steeringnya agak error. Lurus aja soalnya. apalagi sekarang gue lihat lebih berisi badannya ya kan, makin susah belok tuh kayaknya. Dedak gitu ya. Oh itu pemain angkatan lo. Nah Iya. dari situ lo akhirnya Persibnya rela ngelepas lo karena lo nggak boleh ke sana. Iya, mau nggak mau karena kan gue ada ikatan sama diklat Ragunan. Kan sekolah gue di diklat Ragunan. Oh itu pokoknya kalau kayak udah dewasa lo dikontrak dia lah gitu ya. Iya gitu. Heeh. Terus kenapa nggak ada cerita akhirnya begitu lu nggak di diklat Ragunan Persib mau ngambil lu lagi, Dri? Ya itu gue nggak tahu lah. Mungkin karena memang waktu itu Persib Persib memang bisa kita akuin lah dari dulu sampai sekarang banyak pemain bintangan bagus-bagus di sana. Dan dia mungkin nggak butuh kiper kali. Ya gue nih gini lah bang. Gue salah satu orang yang beruntung mengawali karir profesional gue. Karena ini kalau gue ceritain sebenarnya 3 buku nggak cukup nih bang. Alah, Ini satu durasi buku berapa aja lu sih bang? kagak jadi ego. Jangan sampai gua nggak sengaja minum nih. Kenapa lu beruntung? Ya gini, 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? Gua. Nah, kah? 2008. Nah, Tadi lu suratin 2007 ya? 2007. Suratin 2007. Ini Nah, 2008. Ini 2008. Itu Asian School di Guangzhou, Cina. Dari mana lo dapat ke sana? Dari Diklat Ragunan. Oke. Diklat Ragunan. 2008 tuh harusnya kiper Kurnia Mega. Kan gue udah satu sekolah sama Mega. Oh iya. Nah, harusnya kiper Kurnia Mega sama gue. Tapi ketika itu Kurnia Mega kena skorsing 1 tahun apa ya? Apa 6 bulan gitu, lupa gue. Nah, akhirnya dia nggak bisa. Dada aja. 2008 tuh gue nggak tahu dia ada skorsing apa gitu loh. Dia udah main di Arema kan. Oke. Nah, dia nggak bisa ngikut kejuaraan apa-apa. Akhirnya gue lah yang jadi kiper intinya. Gue main di sana. Ini makanya dari cerita awalnya udah beruntung tuh. Mega nggak bisa ini. Akhirnya gue jadi kiper intinya di sana. Sampai di sana bisa gue bilang gue lagi on fire lah. Lagi bagus-bagusnya. Nah, kita Indonesia runner up di sana, kita kalah sama Korea. Terus gue dapet kiper terbaik. Di turnamen itu? Di turnamen itu. Sepanjang turnamen itu. Kenapa lu nggak pernah jahat sama orang jadi kiper terbaik? Iya, lu tahu gue lah. Gue kan bukan tipe orang yang jahat. Gue kan bukan orang yang jahat. Gue iya, kalau di
pemirsa gua nggak apa-apa lalu ngaku baik lah. Dah, habis itu gue balik ke Ragunan. Padahal ketika itu gue udah main di divisi 2 bang. Divisi 2 itu divisi 1 di Persik Kuningan. Oh udah di situ loh? Udah di Persik Kuningan 2008 tuh, udah di Persik Kuningan. Kan di Kuningan itu cuma 4 bulan. Udah, habis dari situ Sriwijaya butuh kiper karena waktu itu Sriwijaya ikut Liga Champion. Kipernya Ferry, Dede Sulaiman, sama Dede Sulaimannya Persipura? Ya, betul. Udah senior ya? Udah senior, udah 35 lah umurnya. Ferry, Dede, baru lu nih? Ferry, Dede, Afrianto. Gue belum masuk. Oh, belum. Belum masuk nih. Itu cedera semua. Karena dia harus ikut Copa, dia harus Liga Champion, dia harus ikut Liga. Nah, gue inget banget bang. Ada berita, koran, tabloid, di pojok kanan bawah, ada berita mengatakan bahwa Rahmat Darmawan membutuhkan kiper. SFC ya? SFC, iya. SFC membutuhkan kiper. Nah, karena pelatih di klub Ragunan ini kenal sama RD, akhirnya telepon lah RD. Nih, gue punya kiper. Lu coba aja dulu. Terbang gue akhirnya. Ke Palembang. 3 hari sana, gue balik. Tim itu berangkat ke Cina lawan Shandong Luneng atau apa, gue lupa. Mereka berangkat ke Cina. Habis itu 3 hari kemudian itu Pak Baryadi namanya, ada manajer waktu itu, telepon gue. Dri, nanti ada orang datang ke Ragunan minta tanda tangan kontrak kamu. Kamu udah di Sriwijaya dengan nominal segini, dengan durasi segini. Gue bilang, oke Pak, oke. Waktu itu gue masih kelas 3 SMA. Oh iya? Tinggalin sekolah. Gue tinggalin. Gue. Ya emang lu males lagian juga sekolah. Emang sekolah juga gue tidur gimana? Iya kayak. Terus terbang nih? Ya akhirnya terbang ke Palembang. Terbang apa disuruh naik kapal lo? Waktu gue di Palembang tuh, naik pesawat. Kalau terbang, ntar gue gak burung. Terus? Sampai di Palembang, 3 bulan gue di Sriwijaya. Udah, akhirnya dapat perpanjangan kontrak setahun di Sriwijaya sampai 2010 sampai sekarang gue di Persija. Gitu. Lah, waktu gue bilang, itu berarti lu kiper keberapa dong kalau 3-3-nya udah sembuh? Nah, waktu di Sriwijaya itu 2008. Itu rupanya Ferry ketika gue sign kontrak 4 hari kemudian atau seminggu kemudian Ferry sembuh. Afrianto patah. Dede Sulaiman cedera apa ya waktu itu gue lupa lah. Cedera. Pokoknya nggak bisa lah. Tapi di dalam 3 bulan itu gue 1 kali pun nggak pernah masuk ke line up. 1 kali pun nggak pernah masuk ke line up. Sriwijaya waktu itu wah bintang bang. Si Ponari segala kan? Ponari 2009-nya. Oh, dia setahun sebelumnya ya? Jadi, iya, 2008 itu ada Karis, Warabai, terus si Isnan Ali, Zarahan, Kayamba Gams, wah, Ben Berlian, Nasuha. Luar biasa bang waktu itu. Nah, 2009-nya belanjanya lebih gila-gilaan lagi, Ponari datang. Nah, 2009 gue sama Bang Pon di sana. Berarti lu geser si siapa tahun berikutnya? Afrianto. Oh. Afrianto udah. Tahun berikutnya main lo? Tahun berikutnya main cuma 1 kali. Afrianto gue geser, tapi Hendro Kartiko datang. Ya kan? Ada. Jadi kipernya Ferry, Hendro Kartiko, baru gue. Gue main cuma 1 kali doang. Itu debut gue di Liga bulan Februari 2010. Kebobolan. Lawan Persik Kediri, kebobolan 1 gol dari penalti. Itu debut gue bareng sama debutnya Gunawan. GDC. Ya, si Betis. Oh. Makanya lu bilang lu beruntung. Nah, makanya gue bilang beruntung. Dan Gunawan juga beruntung ketemu bisa satu lapangan sama gue waktu itu.
Maksudnya apa ya? Beruntungnya ketemu sama lo satu lapangan. Maksudnya lu udah tahu lo mau jadi pemain legend apa? Nah, gua nggak perlu ngomong. Pasti lu. Jadi gini, ada sesuatu yang nggak perlu gue omongin tapi lu harus paham gitu loh bang. Iya, ngerti. Emang emang lo udah mulai ke 20-20-an. Oh gitu. Mm-mm. Dari situ lo langsung mulus habis itu karir lo. Ya ada ya setiap kerjaan Berarti lu selalu mengambil keuntungan dari penderitaan orang dong ya kalau gue lihat lu bilang lu beruntung ya. Yang murni lu memang berjuang bersaing gitu mana? Mana berarti? Lu cuma dapat lu cuma dapat nyelip-nyelip doang karir lu. Bukan, ibaratnya gini, ibaratnya gue dapat durian runtuh, warisan. Dapat berkah kan lo. Iya, kayak nih contoh tim nasional. Kalau Mega nggak sakit atau Mega nggak cedera, mau bilang gue pasti Mega kan? Iya, ya makanya jangan lu yang ngomong, gue yang ngomong aja. Oh iya benar. Coba lu ngomong. Biar gue nggak sakit hati nih. Gue yang bilang kalau Mega nggak cedera, iya. Lu yang lanjutin. Kagak. Tapi kadang-kadang ya kayak gitu emang jalan hidup kali ya. Ya, udah takdirnya bang. Persija gitu juga nggak lu? Persija enggak. Kalau Persija enggak. Ya lu kan gara-gara putra daerah aja. Nah itu dia makanya. Kalau gue bukan putra daerah mungkin gue udah dibuang juga kali bang ya. Ya itu makanya tuh gue bilang paling nggak kan lu Betawi. Pemain kayak gini ngapain sih? Bikin capek coret esrat. Coret lah. Masih banyak yang lain lu banyak yang ngantri di Persija, Dri. Emang lu doang. Tapi gue juga pura-pura nggak tahu nih ya kan, pura-pura nggak tahu ya kan. Bentar, gue ambil contekannya. Pura-pura nggak taunya kan waktu itu kan ceritanya ini perjuangan bersama sih sebenarnya. Cuman kan ada di berita juga nih ya kan. Kan gue lagi belajar pakai ini supaya lancar. Nah, tuh. Udah lihat belum lo? Mana? Curhat Andri Tani ingin tinggalkan Persija tahun 2013. Waktu itu kan gara-gara duit, kan lu kagak dibayar-bayar dulu. Ya kan? Abang kan ada di situ dulu. Ya ini anggap aja kagak ada. Ini anggap aja gue bener-bener bego. Gimana sih lo kagak usah bahas itunya. Pertanyaan gue waktu dulu ini kan udah dibahas tuh sama lo tuh. Akhirnya ini cerita lo kalau dulu mau pergi segala macam tapi akhirnya enggak. Waktu itu yang udah bener-bener lu tadinya udah di situ tuh di mana lo ngaku lo? Iya. Ada kan? Ada salah satu klub. Salah satu klub. Ketika itu 2013, nggak usah kita ceritain lah punya. Nggak usah, itunya nggak usah dah. Nggak usah. Jadi tinggal yang belum dapat klubnya. Iya. Gua, Leo, sama BP. Ini BP udah yang gugat belum ini? Belum ya? Belum. Oh ini belum. Ismet kali. Hah? Ismet mah tetap ya dia mah. Ismet kan balik dia. Jadi ada 3 pemain itu. Ada gua, Leo sama BP. Ramdhani udah ke Sriwijaya. Lu bilang dulu Leo mana nih? Leo Saputra Botak. Iya, soalnya sekarang masih ada Leo di Bali. Oh iya. Itu kan Leo Tupa. Lah iya yang denger kan salah orang lagi. Nah, waktu itu gue dihubungin sama salah satu klub daerah Jawa Timur lah. Ya udah kali ngomong aja sahabat sih udah lewat. Nggak usah. Oh, perseteruan ini. Perseteruan soalnya ya. Iya. Klub daerah Jawa Timur ya. Oh, bukan itu, ada lagi. Oh iya, ada lagi. Terus? Jawa Timur. Iya Jawa Timur. Dia ngomong gue gini, "Dari, lu mau nggak di sini?" Dia bilang gitu. Akhirnya gue bilang, "Pak, saya mau ke sana kalau saya paketan." Sama siapa? Sama Leo Saputra. Gue bilang gitu, sama Leo Saputra. Kalau saya sendiri, saya nggak mau, Pak. Karena saya ini keluar dari Persija dengan masalah yang ada ini berdua dengan dia. Gue bilang gitu sama bos itu. Oke, Ndri, sebentar. Saya obrolin dulu ya. Obrolin.
1 hari kemudian, telepon lagi. Dri, udahlah kamu aja sendiri. Ngomong gitu. Udahlah kamu aja sendiri. Nggak bisa Pak. Saya harus sama Leo. Kalau saya sendiri, saya nggak mau karena kasihan. Leo tuh. Ya lu sih karena kasihan ngomongnya. Bukan karena Leo juga. Saya percaya Leo kalau di belakang Pak, saya tuh merasa aman. Karena kasihan. Kasihan, dia kan belum dapat klub juga Pak. Gue bilang gitu. Karena kan kita nih seperjuangan nih Pak. Gue bilang gitu. Udah. Terus akhirnya gue hubungin lagi, Bang. Gue di Tufa Madura, tapi gue nggak mau ke sana kalau gue nggak sama lu. Gue bilang gitu. Leo bilang, Dri, lu pergi aja. Itu baiknya Leo. Lu pergi aja, lu jangan mikirin gue. Udah lu pergi aja deh. Bang, ya udah Bang, lihat kita nanti aja Bang. Makanya akhirnya nelfon gue lagi tuh si bosnya itu. Terus dia bilang, kalau kamu sendiri aja gimana? Saya nggak mau Pak. Iya udah, kalau kamu nggak mau sendiri, kita nggak jadi. Akhirnya makanya gue nggak jadi. Setengah musim gue nggak main bola kan. Nggak main bola gimana? Emang tuh nggak main bola? Setengah musim kan gue nggak main bola. BP setahun, Leo setengah musim, gue setengah musim. Oh iya benar. Setengah musim gue nggak main bola. Akhirnya gue balik lagi ke Persija, gaji gue semua dilunasin. Ya udah, gue main lagi di Persija 2013 itu. Itu lu dilunasin begitu udah ganti manajemen apa belum sih? Belum dong. Oh, tapi dilunasin. Dilunasin gue. Oh iya tahu, iya jadi inget gue. Iya tahu. Akhirnya ada yang dilunasin kan? Iya. Kan tuh waktu itu Leo kagak ya? Leo kan bikin gugatan sama BP. Sampai akhir tahun kalau dia. Ya tapi akhirnya beresin kan setelah. Beresin, selesai. Gak jadi lanjut. Cuman dia ketahan. Iya. Jadi yang dikasih tuh yang pada belum gugat dikasih dulu ya kan supaya. Iya. Ya cerita lama lah ya kan. Udah. Ya berarti lu curang lu, nanggung setengah tahun doang, yang lain masih berjuang lu, katanya setia kawan lu. Yang lain mana coba? Ya lu ikut rombongan yang ke sini, yang 2 lu tinggalin lu. Lu lihat, gue di Leo gondok banget. Tapi boleh lu tanya sama BP, Beng, lu sakit hati nggak Beng gitu? Apa sama lu? Jangan sama gua. Yang jelas Leo sakit hati sama Pak Haji. Mulut. Tapi itu jalan hidup juga, Dri. Kan sekarang dia ikut sama si abang tuh, si AA. Iya. Tahu udah masih apa enggak masih? Tapi Leo tuh salah satu senior yang menurut gua punya komitmen tinggi, setia, terus supel orangnya, gampang bergaul dia orangnya. Makanya dia bisa masuk di mana-mana kan. Maksud lu masuk di mana-mana tuh di mana? Pelatih itu sekarang komando. Tapi emang gaul. Cuma dia emang lutut bermasalah kan? Dia lutut bermasalah kan? Iya. Jadi lu satu-satunya tim yang lu hampir pindah dari Persija, cuman yang di Jawa Timur itu pun gara-gara waktu itu ada problem finansial. Iya. Setelah itu lu lempeng aja, pokoknya selama Persija masih mau perpanjang lu nggak terima tawaran dari tim lain. 2 tahun lalu gue juga hampir pergi. 2 tahun lalu? Iya. 2 tahun lalu tuh zamannya Pak Gede? Iya, karena gue merasa gue udah kasih deadline, karena gue ada deadline dari tim lain, kayak masih ditahan, kayak diundur. Lo diperpanjang apa enggak? Iya, gue sebenarnya bukan masalah apa ya, diperpanjang atau enggak, tapi bukan masalah nominalnya, tapi gue cuma hanya mau dengar dari manajemen ini apa kata-kata dari manajemen yang bisa gue terima gitu loh. Iya, konfirmasi lah. Iya, karena gini, gue itu salah satu pemain yang kalau kontrak itu 3 bulan mau habis atau 4 bulan mau habis, gue pasti langsung tanya ke manajemen, gimana untuk tahun depan, gitu. Nah, waktu itu udah benar-benar di ujung, udah benar-benar tanggal 31 Desember itu. Udah mepet, bukan lagi 3 bulan tapi 3 hari kali ya. Iya, padahal gue itu nanya udah dari jauh hari, Bang. Jawabannya apa? Bang, iya Andri tunggu nanti. Nah,
gue pernah bilang, Dri datang ke rumah saya ya. Datang doang. Tapi nggak ada omongan negosiasi atau apa. Ini ke rumah nih apa nih, Kemayoran? Ya, adalah pokoknya. Nah, Terus itu apa yang anaknya di itu Liverpool? Oh, enggak lah. Udah Jadi lu itu, pernah dari itu ditajak ke rumahnya, lu cuman disuruh main doang, ternyata nggak ngomongin itu juga. Iya. Terus? Padahal dari awal gue bilang, Pak, gimana kejelasan saya untuk tahun depan? Nah itu. Ya udah kamu datang ke rumah. Kagak diajak ngobrol. Terus ngapain? Ngobrol yang cuma ngobrol-ngobrol. Dari ini Persija mau beli ini. Gue bilang, gua gimana? Makanya lu nanya, masih aja lu kayak baru kenal. Terus akhirnya? Kan baru kenal. Akhirnya? Ya akhirnya pas tanggal 31 itu gue telepon dia langsung. Langsung gue tembak, Pak ini gimana? Karena saya harus ada deadline sama tim lain. Besok saya harus ngasih jawaban ke tim lain. Gue bilang. Ya udah akhirnya oke. Ya udah deal. Nah sampai saat ini, apalagi sekarang nih gue udah sekarang ya, udahlah. Mau kemana juga gitu, udah sini aja lah udah. Selama masih bisa dan selama masih dibutuhin, ya udah sini aja dulu. Tapi gue dengar kan musim ini kalau nggak karena kita sama-sama harus di rumah aja dengan COVID-19 ini, kan ada rencana besar katanya Persija nih tahun ini kan. Kalau gue bahasnya di YouTube gue bilang sepertinya akan mengikuti jejaknya Bali United ya untuk buka Saham. ke publik saham ya. IPO dengan gue lihat openingnya megah, ada Mota, pemain-pemain bintang, tiba-tiba semua Mark Klok ada di situ semua. Pertanyaan gue sih simple. Dengan banyaknya pemain itu, gaji lu naik berapa kali lipat, Dri? Gue mau nanya itu aja. Gue muter-muter maksudnya ke situ doang. Beli banyak, beli ini, beli itu. Lu sendiri naik nggak? Gini. Paling nggak cukup lah buat kita makan semangkok bubur ayam di Kumis. Gimana? Jangan gitu, monyong. Bubur ayam Kumis nangis nih dengernya. Kalau lu kontraknya cuma sebubur Kumis doang. Lu tahu sendiri tuh bubur kacang hijau sama bubur ayam paling enak tapi paling murah sedunia. Iya makanya kita nongkrong situ aja gimana lagi. Ayo. Kalau nongkrong situ kita beli sama warung-warungnya, Dri. Jadi naik kan? Iya, alhamdulillah. Lu per tahun apa sekarang per 3 tahun lo? Gue saat ini gue punya kontrak sama Persija 3 tahun. Per yang baru ini? Apa dari tahun lalu hitung 3 tahun ini tahun kedua? Yang baru ini. Karena tahun kemarin itu kontrak gue 3 tahun. Udah selesai. Nah ini kontrak baru lagi 3 tahun lagi depan. Oh berarti udah di kantong tuh tebal banget ya 25% ya dari 3 tahun ya. Hah? Makanya gue bilang makan bubur di Kumis cukup lah. Pantesan Rico baru beli lagi tuh Toyota 86 tuh. Masa dia? Baru beli. Ya, makanya lo denger dong interview gue sama Rico. Udah punya BM, ngambil mobil lagi. Gue bilang orang lagi susah, ngeri kali kau. Ya katanya soalnya hidupnya udah susah dari dulu. Pengen cobain gitu. Gue bilang gini sama dia. Gue bilang, Koko, lu yakin ngambil mobil nih? Lagi kayak gini? Nggak pusing pala kau. Gue bilang. Yang ada nanti kau naik bentor lagi kau. Gue mau bilang gitu kagak tega. Ntar mau menghancurkan harapannya. Terus lu bilang gitu, dia bilang apa? Iya bosku, pusing pala awal bosku. Kemarin dia cerita ini udah tinggal datang mobilnya katanya. Ih ngeri banget orang lagi nggak bisa keluar. Barusan aja gue zoom sama lu nih, gue ditelepon mau penundaan cicilannya bagaimana. Gue bilang ya pokoknya sesuai instruksi presiden dan OJK pokoknya nggak bisa bayar dulu ya kan. Ini malah ngambil mobil berarti emang makmur sekarang Persija ya. Ya alhamdulillah. Ya, semua itu punya cerita lah ya kan. Cuma kita aja yang biasa-biasa aja, yang penting happy-happy aja ya kan. Iya, biasa-biasa aja tapi rumah dari Cibubur pindah ke Bintaro. Ya, mobil dari mobil Leo sekarang ganti Alphard. Kan biasa begitu.
Suka gibah juga saudara. Jaga lisan saudara. Nah, ngomongin nih Dri, tadi hoki-hokian kiper lo. Banyak yang nanya kan, ini gue juga yakin kalau nanti pas lagi ditayangin ini pasti banyak yang nanya. Lu kan seangkatan dan bersaing ya, tapi bersahabat sama Kurnia Mega, bener ya? Dalam persaingan itu lu dulu sempet sampai gondok gak sih ketika lo gak bisa nembus yang namanya Kurnia Mega? Nih kita gak ngomongin dia lagi sakit ya, kita ngomongin sebagai atlet yang lagi fit-fitnya, kan dia selalu pilihan utama kalau lo diadu sama dia. Ketika lu masih jadi pilihan kedua, lu tuh curhatnya sama siapa, Dri? Gue yakin masa sih lu yang tegar mulu gitu kayak BP so tegar kan nggak mungkin lah. Sama Indra Kafi? Gue mau cerita sama siapa? Oh, gue juga nggak ada tuh. Nggak ada. Gue nggak pernah curhat sama orang. Berarti lu pendam sendiri? Walaupun Allah pasti mendengar, tapi dia akan memberikan jawaban. Wow. Pendam sendiri aja. Ya Allah, alhamdulillah, Dri udah insaf ya Allah. Jawab dulu, tawa aja lu. Kan tadi gue jawab. Enggak, mas gue, ya udah. Kalau lo nggak cerita sama siapa-siapa, ketika lo selalu susah untuk nembus itu sebelum dapat rezeki beruntung, lo nerima atau ada perasaan gue salahnya di mana ya? Kok gue nggak dapat kesempatan sebagai pemain yang masih di lapis kedua? Gimana lo? Gini, gue itu nggak pernah mencari excuse. Terus, tapi gue itu selalu mengkritik diri gue sendiri. Berarti selalu ada kekurangan di dalam diri gue. Kenapa selalu Mega yang jadi pilihan utama? Benar. Dan gondok, apalagi harus gondok sama Mega. Buat ngapain gue gondok sama Mega? Gue selalu mengatakan bahwa rivalitas but not enemy. Gue memang rivalitas sama dia, tapi dia bukan musuh gue. Ya. Kita rivalitas secara sehat. Saingan, bagaimana kita siapa yang harus menjadi pilihan utama. Tapi gue nggak pernah kesel atau gue nggak pernah benci sama dia. Bahkan kalau lo tahu, gue sama Mega tuh udah kayak saudara lah. Gue tuh main ke rumah dia main ke rumah gue, Lebaran dia datang ke rumah gue datang ke rumah dia. Iya, makanya gue bilang, kalau lu bilang bahwa kalau gue bertiga, ini gue bertiga, gue Ramdhani sama Mega. Kalau lu bilang ini sahabat, ini udah lebih dari sahabat gue nih bertiga. Ini saudara gue tiga-tiganya. Karena mereka itu tiga-tiganya, kita ini bertiga saling ada lah ketika kita lagi nggak ada. Yang untung kan Ramdhani beda posisi sama lu berdua. Iya, walaupun satu posisi itu kan cuma hanya di setiap kerjaan, tapi kan Tapi pas lagi lu ke rumah dia ke rumah lu, suka bercanda nggak? Mega, udahlah, lu sekali-sekali lu pura-pura sakit apa kek biar gue masuk gitu, lu ada nggak bercandaan begitu? Kalau itu sering gitu, udah lagi gantian, masa lu mulu, gue bilang. Tapi begitu ini agak serius nih, denger dia sakit lu gimana, Dri? Sebagai sahabat, saudara? Waktu gue dengar dia sakit itu dari salah satu dokter. Salah satu dokter. Gue secara tidak langsung keluar air mata. Begitu denger itu? Gue denger berita itu gue langsung keluar air mata gitu. Karena sedih bang. Gue kalau udah menyangkut dua temen gue itu, gue tuh sedih. Karena gue dari Ragunan sama dia. Ya. Udah lama banget lah. Ibaratnya nah ini pas ada foto lo nih, Dri. Iya. Ini udah lumayan lama ya? Ini bulan puasa tahun lalu kayaknya, Bang. Oh, berarti pas tahun yang lalu ya? Iya, ini bulan puasa tahun lalu nih. Ini gue main ke rumah dia nih. Oke. Ini gue ingat banget, ini malam Jumat nih. Gue ke rumah dia. Itu tuh tulisannya dia tuh sama sekali bukan, karena arti teman dan sahabat tidak pantas untuk dia. Dia lebih dari itu semua, bahkan lebih dari saudara. Ini gue habis latihan, habis latihan di Halim, gue langsung ke rumah dia. Oh, tahun lalu dia, maksud lo di Jakarta dong? Di Jakarta. Ada di Terus, Jakarta. Sampai sekarang lo masih tetap nengokin atau? Gue udah lama sih, gue nggak ke rumah dia, tapi gue tetap komunikasi sama dia. Gue tetap jaga komunikasi sama dia.
Dan bininya juga sering komunikasi sama bini gue juga. Iya. Dulu juga bininya SMS gua Hmm. untuk ya adalah yang diobrolin lah gitu. Dan siapa yang perhatian jadi sama dia, Dri? Dari apa keluarga doang apa Dari keluarga lu aja kali ya. cuma jadi keluarga ya? Masih ya? Hmm. Dari yang Ya. lain-lain yang berhubungan dengan bola Kalau, malah belum. nah gue nggak tahu kalau dari yang lain-lain. Kalau Hmm. dari yang lain gue nggak. Tapi lu lihat dia bisa sehat lagi apa enggak sih? Kalau gue sih masih berharap dia bisa kembali lagi. Hmm. Gue masih Masih berharap bisa diajak ngobrol, Dri? ngobrol ngobrol lancar, apa semua lancar, Oh, lancar semua. normal. Normal, no. Ingat semua. Ingat, normal, Oke. di normal. Cuman memang nggak bisa lagi aktivitas olahraganya itu ya. Ya, ya. Oke. Nah, Bukannya nggak bisa, tapi belum bisa, belum bisa ya. belum bisa. Oke. Nah, berarti ya itulah namanya arti saudara ya. Akhirnya lo dapat kesempatan itu, terus lo lihat dia sekarang sakit, ya lo jangan sampai lo lupa lah, lo tengokin lagi lah, Dri. Iya, pasti gue tengokin lah, Pak. Nah, sekarang Dri, Mhm. nomor 2-nya di lu itu kan lebih senior dari lu ya? Di mana Apa nih? mudaan dia? Di Mudaan mana? lu apa Sahar sih? Oh, mudaan gue lah. Nah, makanya sekarang kan nomor 2 lu lebih senior dari lu kan? Mhm. Dan lu Terus? kaptennya. Mhm. Gimana nih sekarang kalau antara lu dan Sahar Ginanjar tuh gimana? Iya, fine-fine aja. Gini, eh gue agak sedikit nggak suka dengan kata-kata nomor 2. Karena menurut gue kiper itu nggak ada nomor 2. Bagus jawabannya. Kiper itu semua nomor 1. Asik. Kenapa gue bilang semua kiper itu harus berpikir di mindsetnya, harus mindset dirinya itu nomor 1? Karena kita nggak tahu nih, kapan si A Si A ini ini mainin. sakit, Hmm. iya, si Hmm. A ini sakit, kapan dia nggak fit, kapan dia lagi ada masalah, karena si B ini harus langsung masuk, harus selalu siap. Yang paling bahaya itu ketika si B ini nggak siap, Bang. Karena dia selalu berpikir, gue nomor 2 nyantai aja. Nah, itu yang paling bahaya. Makanya ketika waktu pas gue jadi Bayern Mega, gue selalu berpikir, gue juga nomor 1. Lo harus selalu siap. Gue selalu siap. Untuk apa? Gue harus bisa memprepare diri gue di dalam pertandingan juga. Itu. Nah, itu yang selalu gue sampaikan ke teman-teman gue. Dan selalu gue sampaikan ke teman-teman gue ketika pertandingan, gue bilang, setiap gue mau main, gue bilang, lu siap. Selalu gue bilang gitu. Lu siap. Karena agar dia benar-benar siap. Karena kita nggak tahu dengan berjalannya pertandingan kan, Bang. Ya amit-amit entah cedera atau entah apa. Kan harus masuk. Harus gantiin gitu. Dan kalau lu tadi gue sama Sahar, gue fine-fine aja. Gue sama siapa aja, gue nggak pernah punya masalah sama orang. Gue nggak pernah mau punya masalah dan gue nggak pernah mau bikin masalah orangnya. Tapi jangan pernah. Kalau Mas Sahar dekat? Sama Sahar fine, dekat. Ya ngobrol, sharing apa gitu. Gitu. Dan berarti lu juga siap ya, misalnya ternyata coach memilih game ini ternyata bukan lu yang main, lu masih tetap siap dalam posisi itu ya? Terima ya? Terima. Karena menurut gue yang punya mental sebesar itu dari yang mulai dari cadangan jadi pemain inti, jadi legend, jadi cadangan lagi, itu setahu gue cuma satu nama, itu namanya Bambang Pamungkas. Lu geser ke sana coba. Ada jersinya kan? Iya, sebrengsek-brengseknya dia, ya emang tetap gue pajang bajunya. Jadi karena susah loh jadi mental kayak dia, bener gak Dri? Dari bawah udah naik legend. Gini. Apa biasanya akhirnya kalau gue emang jadi cadangan lah, udah nggak ini, mendingan gue pensiun. Kalau dia kan nggak, dia tetap memposisikan seperti itu. Nah itu ada sih emang salutnya gue daripada si kampret itu emang. Jadi gini, baru-baru ini gue ngalamin kayak gitu, Bang. Baru-baru ini ya. Dimana gue ditunjuk kapten, terus tiba-tiba gue nggak dimainin,
Terus gue dipanggil lagi, gue nggak dimainin lagi, gue dikasih harapan, Dri lu siap main. Tiba-tiba gue nggak dimainin lagi. Gue nggak pernah marah dengan itu, karena keputusan orang pelatih itu tanggung jawab dia, dan gue nggak boleh, kita sebagai pemain itu nggak boleh intervensi itu, kita nggak boleh. Ataupun lu datang pelatih, gue mainin gue dong, atau kalau kata bahasanya BP adalah put me in katanya, gitu. Bahasanya BP, put me in katanya. Put me in. Itu nggak boleh karena semua dari hasil pertandingan itu yang tanggung jawab pelatih, dan kita nggak punya hak untuk itu. Nikmatin aja, mau lu main, mau lu nggak main, mensupport tim itu tidak selalu di dalam lapangan. Kita bisa mensupport tim itu dari luar lapangan. Bagaimana caranya? Support teman-teman, kasih semangat, terus bawain kasih minuman ke teman-teman yang di dalam lapangan ketika dia break atau ketika dia lagi butuh minuman. Itu kan salah satu salah satu wujud mensupport tim dengan cara yang berbeda. Ini yang training sama nih. Soalnya Ryuji gue tanya gitu juga jawabannya. Kenapa? Nganter-nganter minuman apa itu juga berguna kan, gue nanya. Lu kan sebenarnya cadangan, Ji. Lu ngapain kalau di cadangan? Ya gue nganter minuman nggak apa-apa, kata dia. Oh ya udah. Sama jawaban sama lu. Loh, sekarang masa gue mau nganterin nasi Padang kan nggak mungkin, Pak. Lagi pertandingan suka nganterin nasi Padang. Oh, tapi berarti ini yang bisa gue ambil ya buat lu nih Jebreters ya. Sambil donasi lu jangan lupa Jebreters ya. Si Andri ini sampai level ini, satu, dia merasa banyak blessing in disguise alias ada keberuntungannya ya kan. Yang kedua, dia sampai jadi kiper nomor 1. Dia nggak mau sebut nomor 1. Jadi kiper utama sekarang. Dia pernah juga menjadi kiper yang pilihan kedua dan selanjutnya. Dan sekarang dia udah di utama pun, dia juga ngalamin lagi tiba-tiba dia di drop dalam satu pertandingan dan tetap mentalitasnya yang kayak tadi ya. Ya. Nah, itu jadi pembelajaran yang bagus nih, karena apalagi lu kan kapten ya kan, juga wakil ketuanya Firman Utina di APPI kan. Ya. Ya, tapi itu ntar aja bahas, itu beda antara Ponario sama siapa itu mah, lagi nggak gue bahas. Nah, sekarang kita mau sampai di akhir obrolan kita. Sebelum di akhir obrolan kita, gue sempat dikasih nih waktu itu nih, ini gue kasih giveaway aja nih, Tri. Ini bener kan waktu itu lu pada pakai kaos ini kan ya? Iya. Coba Dri kasih satu pertanyaan Dri tentang lu tadi Dri ke penonton. Iya betul. Gue tahu lu gak akan mau ngasih, makanya gue kasih dari punya gue. Oke. Tahun berapa Andri Tani itu bermain untuk Persib Suratin? Nah, tuh pertanyaannya ya. Tahun berapa Andri Tani bermain untuk Persib Suratin? Dan tadi dia dijelasin juga dia bukan dari diklat Persib, tapi dia tadi kisahnya lu bisa tonton ya. Tahun berapa? Silahkan kalian jawab di kolom komennya nanti, dan silahkan kalian kasih hashtag Jebret Talks, kasih hashtag Andri Tani ya. Nanti ada hadiah satu kaos apa nih ya? Waktu itu kaos juara ya? Iya kan? Kaos juara. Juara Liga itu. Nah, Dri, nih 2 pertanyaan yang agak berbeda. Kalau ini jawab cepat aja. Siapa striker di Liga 1 yang paling lu takutin? Bambang Pamungkas. Alah, please deh. Serius lah. Enggak. Serius. Ya, dia kan temen yang tim lawan lah. Loh, gue kan pernah jadi lawan dia. Gimana sih lu? PBR. Iya, jadi Oke. Gue 3 kali ketemu dia, 3 kali gawang gue dibobol sama dia. 4 kali gawang gue dibobol sama dia. 3 kali ketemu dia, 4 kali gawang gue dibobol sama dia. Ketika tim nasional senior lawan tim nasional U23 main di Solo, 1-1, gue dibobol sama dia. Pertama kali itu. Oke. Itu draw 1-1. PBR main di Bandung lawan Persija, 2-2. Dua-duanya golnya dari dia. Main di Jakarta, PBR lawan Persija, 1 gol dari dia. 1-1. Yang pala ya? Yang kepala. Kalau secara head to head, gue nggak pernah kalah sama dia. Draw. Betul nggak? Ya. Tapi rekor harus kebobolan.
rekor kebobolan gue kalah sama dia. Jadi hitungannya setiap pertandingan gue kemasukan sama dia. Lu segen kali ah. Enggak, sebenarnya gara-gara karena Ismet kan ketemu Ismet, aduh Iya BP kan? biar aja lah katanya gitu. Iya kan? BP gue kira lu jawab siapa kek? Lu jawab David da Silva, Christian Gonzalez gitu. Mungkin Apa? Hai. gini, mungkin kalau misalkan gua posisinya bermusuhan sama Simic, mungkin sekarang Cimik ya? yang paling bahaya. Atau enggak si siapa? Persebaya David da Silva itu. Itu bagus. Simic tuh emang predator ya. Tapi gue baru ngelawan dia 1 kali doang. Simic memang ya luar biasa lah kalau di depan gawang. Nah, kalau pemain belakang Ryuji. Dri, ini terakhir nih, 2 pemain sebagai stopper yang membuat lu merasa paling aman siapa selama lu main? Boleh di timnas, boleh di klub. Maman Abdurrahman. Tua kan? Iya sahabat. Harus kan satu dulu. Iya. Maman Abdurrahman. Mama jangan marah ya, Man. Canda, Man. Sama Gunawan Dwi Cahyo. Gunawan? Makanya. Woi, putus, woi. Lu ngomong Gunawan langsung sinyalnya putus, kampret. Alasannya? Lu mau tahu nggak alasannya nih? Apa? Nah, Maman. Tahu Maman dulu ya? Maman. Maman itu salah satu stopper yang berpengalaman. Tapi dia stopper yang pinter baca permainan, pinter baca bola, dan dia bisa build up, dia punya ketenangan yang bagus, man to man yang luar biasa. Itu Maman. Itu Maman. Gunawan. Gunawan nih. Ini Gunawan sekarang kita bahas nih. Makanya gue tunggu nih. Gun, diomongin Gun. Kebalikan dari Maman semuanya. Parah. Jadinya klop gitu. Iya, jadi klop agaknya. Sekarang gini, kalau baterai atau aki, positif sama positif kan mental, Pak. Makanya gue bikin positif sama negatif. Tapi kalau sampai dia Coach Teko demen sama dia, sampai dia bawa di Bali juara lagi, berarti emang dia bagus, woi. Enggak. Teko itu salah satu pelatih mungkin yang suka sama pemain yang betisnya besar. Contoh, Gunawan. Kedua, BP. Senang bener sama BP. Main nih gue jarang, tapi masuk tim terus ya, Pak. Gibah lo mulut lo. Ngaco lo lama-lama lo kayak gua lo. Oke, habis ini Gary admin kita harus kontak Gunawan ya untuk mendapat hak jawab ya. Kalau enggak nanti bisa rame ini ya. Oke, Andri, thank you. Thank you. Masih bisa part 2 nih nanti karena ceritanya masih bisa panjang. Coba dong, gue mau denger lu sebenarnya ngomong apa sih sama tim Persija sebelum main sebagai kapten. Lu suka teriak-teriak tuh kan nggak dimasukin TV tuh suaranya. Lu ngomong apa sih? Lu peragain dong. Lu mau peragain itu apa peragain komentator? Mending itu aja dah. Peragain kapten, lu teriak apa sih? Ya, gue selalu pesan sama teman-teman semua. Ya ngomongnya gimana ya, lu praktekin. Ya nggak bisa lah, gue harus ada ininya. Gimana sih? Harus ada orang-orangnya lah. Ada orangnya. Gue coba bilang, setiap pertandingan itu adalah pertandingan penting. Kita, apalagi kalau kita main di kandang, jangan sampai kita kehilangan poin. 3 poin itu adalah angka atau poin yang tidak bisa ditawar lagi. Jangan pernah kita kecewakan orang-orang yang mencintai kita. Jangan pernah kita mengecewakan orang-orang
yang telah datang ke stadion untuk mendukung kita, ataupun orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga Persija. Jadi bermainlah untuk 3 poin. Itu udah hafalan tuh. Iya, ganti-ganti sih, ganti-ganti. Tergantung gara-gara lu ngomong jangan kecewain nih, gue udah telat waktunya, tapi kayaknya gue gantung nih. Kalau nggak gue dosa nih, gue nggak nanya. Jadi gue tanya nih. 1, Jakmania sekarang gimana menurut lo? 2, seorang Indra Kafi hubungannya dengan lo dalam karir lo tuh apa? Udah itu. Tadi gue kualat tuh nggak ngomongin Indra Kafi daripada ntar yang ngambek. Habis itu udah closing, janji. Oke. Di Jakmania. Di Jakmania sekarang itu sudah lebih dewasa. Di Jakmania itu sekarang itu bagus, atraktif. Ya. Di Jakmania itu ya bisa gue bilang supporter yang bisa kita katakan udah mulai di-upgrade lah. Kita sekarang udah tidak pernah lagi mendengar di Jakmania rusuh. Itu salah satu kemajuan yang luar biasa. Itu harus kita apresiasi untuk Bung Ferry dan sekarang ketumnya itu Mas Diki. Ya, itu harus kita apresiasi untuk mereka dan semua jajarannya. Petinggi-petingginya harus kita apresiasi itu. Dan seberapa penting Indra Kafi itu dalam perjalanan karir gue, keluarga gue itu bukan cuma Indra ya, bokap nyokap gue itu paling berpengaruh. Paling berpengaruh. Indra itu selalu mensupport gue, Indra itu selalu menjaga gue. Itu salah satu bentuk kecintaan dia terhadap gue dan keluarga. Karena ibaratnya kalau gue rusak, yang jelek dia juga. Kalau gue bagus, yang bagus dia juga. Makanya dia jaga gue. Gitu. Dan akhirnya dia walaupun lebih tua dari lo, jadi pemain profesional, terus dia duluan jadi juara. Iya. Kalau bisa dibilang jadi juara, dia duluan. Di Liga. Tapi medali lebih banyak gua, bro. Iya, nggak apa-apa. Yang penting yang pertamanya, bos. Oke, Andri, thank you. Udah ngobrol-ngobrol. Okay. Untuk kalian Jebreters jangan lupa ya, klik di Instagram Jebret Media, di bio-nya dan juga deskripsi Jebret Media TV. Jangan lupa di-subscribe. Ada untuk kalian berdonasi membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Andri Tani tadi sudah kita tanya-tanya, kita akan nanti minta hak jawab dari orang-orang yang diomongin ya, mulai dari Gunawan Dwi Cahyo sampai kepada Maman Abdurrahman, nanti kita akan minta hak jawab ya. Tapi gue boleh request ya? Apa? Kalau bisa habis gue nih Gunawan aja ya? Gunawan. Boleh. Lu bukan jadi yang kalau gue masih agak sedikit serius kan baru ngomongnya. Lu pasti akan ketawa terus sama dia. Pasti lu, ini orang ngomong apa sih? Pasti gitu loh. Tapi dia juara 2 kali, bro. Lu kalah juga, bro. Iya. Iya, juara 2 kali dia. Iya kan? Juara beruntung lah gitu. Parah lu. Orang poinnya jauh, beruntung gimana? Ngaco. Oh iya sih, jauh. Gunawan seberuntung. Maksudnya Gunawan pindah ke Bali. Iya, Gunawan emang ya udah. Oke guys, nanti saya mau gimana lagi guys dengan Andri Tani di kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, tempat asal mula kata-kata Jebret juga. Kita akan makan bubur ayam dan juga bubur kacang hijaunya kumis. Thank you semua.